Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Yahya. Di sini saya dari mahasiswa STKIP Persada Katulistiwa Sintang, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak. Baik Pak, saya ingin memperkenalkan Bapak yang ingin saya wawancara, yaitu Bapak Martin SPD ya Pak? Ya. Ya, SPD. Di sini Bapak ini mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Sintang. Baik Pak, langsung saja kita wawancaranya. Pertanyaan pertama yaitu apa motivasi Bapak menjadi seorang guru? Motivasi menjadi seorang guru memang cita-cita dari kecil, sehingga saya kuliah mengambil jurusan bahasa Indonesia keguruan di STKIP. Kemudian setelah selesai kuliah saya langsung menjadi seorang guru. Saya termotivasi ingin membangun anak-anak bangsa, mencerdaskan anak-anak bangsa, sehingga ke depan anak-anak bangsa ini menjadi anak bangsa yang terdidik, berilmu dan berakhlak. Itu motivasi saya menjadi seorang guru. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti motivasi Bapak dulu dari sejak kecil ya Pak. Ya. Dan di sini juga motivasi Bapak juga sangat baik sekali ya, ingin mendorong generasi muda itu untuk lebih maju lagi. Ya. Oke. Baik, pertanyaan keduanya Pak, yaitu apakah latar belakang pendidikan Bapak sudah sesuai dengan tugas mengajar Bapak? Ya, saya kuliah mengambil keguruan STKIP. Kemudian setelah saya kuliah, saya menjadi seorang guru. Saya kira sesuai karena memang dari universitas kuliah kampusnya memang keguruan. Jadi sampai sekarang saya sarjana pendidikan, kemudian saya menjadi seorang guru. Saya kira sesuai. Baik, terima kasih Pak. Berarti latar belakang pendidikan Bapak di sini ya sesuai dengan apa yang Bapak pikirkan dari dulu. Ya. Baik, pertanyaan ketiganya Pak, yaitu sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah gitu Pak? Ya, saya mengajar di SMP Negeri 2 Sintang itu sudah hampir 13 tahun. 13 tahun ya? Ya, dari 2009 sampai sekarang saya mengajar di SMP Negeri 2 Sintang. Kurang lebih 13 tahun. Baik, terima kasih Pak. Ternyata Bapak ini sudah lama ya mengajar di SMP Negeri 2 Sintang. Berarti dari sejak tahun 2009 ya, sampai sekarang. Oke. Baik Pak, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya yaitu boleh Bapak ceritakan pengalaman Bapak saat pertama kali bekerja sebagai guru di sekolah? Ya, pengalaman semenjak mengajar, terutama dari pengabdian. Ya, saya mengajar pertama kali memang kaku, belum terbiasa, tapi seiring dengan proses waktu maka sampai sekarang mengajar itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi tidak sulit. Ya. Kita semua pasti sudah memahami proses belajar mengajar. Ketika kita menjadi anak murid, kita tahu bagaimana proses mengajar. Begitu juga guru. Ketika kita menjadi guru, kita tahu bagaimana seperti proses seorang murid, sehingga mereka bisa berkembang menjadi lebih baik. Ya, pertama memang kaku mengajar, kaku, harus memperhatikan buku, terfokus, belum bisa menghandle kelas, belum bisa mendidik anak. Tetapi seiring waktu berjalan, ya bisa menjadi seorang guru lah, seperti itu. Oke. Berarti dulu itu masih menyesuaikan gitu ya Pak? Menyesuaikan kondisi, situasi. Terus juga awal juga masih kaku juga gitu ya Pak?
maklum masih memerlukan mental yang kuat kita menghadapi anak-anak murid yang ya, sekian banyak orang. Setiap manusia kan memiliki karakter yang berbeda-beda, jadi kita memahami situasi itu perlu proses seperti itu. baik. Di sini Bapak ceritakan kepada kita yaitu perlu proses dalam mengembangkan tugas kita sebagai guru gitu ya. Terus kita harus mempunyai mental juga. Betul. Yang berani. Iya. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan kelima ini Pak, yaitu apakah Bapak hanya bekerja sebagai guru atau memiliki pekerjaan samping lainnya? Saya sekarang memang fokus untuk kerjaan sebagai seorang guru. Tetapi di sekolah saya memiliki tugas selain guru, saya menjadi wakil kepala kesiswaan. Ya, saya juga kesiswaan di sekolah. Oke, baik Pak. Berarti Bapak di sini bukan hanya sebagai guru juga, pekerjaan samping lainnya juga ada gitu ya Pak? Ya. Terus gimana Bapak ini di sekolah berperan ada tugas lain gitu ya Pak? Ya. Sebagai wakil kesiswaan ya. Betul. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ke-6 Pak. Yang pertanyaan ke-6 ini yaitu prestasi apa yang sudah Bapak raih saat menjadi seorang guru? Apakah ada gitu Pak? Ada. Ada ya. Jadi prestasi saya sudah lupa, tapi ada beberapa kali saya membawa anak, melatih anak dalam lomba baca puisi, pernah membawa piala juara 1, juara 2, itu sudah beberapa kali. Kemudian dalam bercerita rakyat sudah beberapa kali kita juga membawa piala 1 dan piala 2. Kemudian di dalam bidang olahraga kita pernah juga membimbing anak dalam futsal, kita juga membawa piala juara 1. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ternyata Bapak ini juga ada prestasinya juga ya. Di sini Bapak juga berhasil membawa anak-anak ke lomba cerdas cermat gitu ya Pak. Bercerita rakyat, lomba terus baca puisi, lomba futsal juga, serta futsal. lomba puisi juga. Ya. Itulah prestasi dari Bapak ya, dari Bapak yang kita wawancara ini. Jadi Bapak ini punya kemampuan juga dalam berprestasi, dalam mendidik seorang anak. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya yaitu boleh Bapak ceritakan proses perjuangan Bapak dulu sehingga Bapak tercapai menjadi seorang guru sampai saat ini. Ya, kalau bercerita masalah proses itu membutuhkan waktu yang lama, tapi bisa disampaikan secara garis besar. Memang butuh perjuangan dari awal sekolah, kemudian sampai kuliah. Di dalam proses perkuliahan juga bukan sesuatu yang bisa dikatakan berjalan mulus, butuh perjuangan, butuh proses, butuh waktu yang panjang, banyak sekali kendala-kendala, tapi karena niat dan tekad kita untuk menjadi seorang guru, maka segala sesuatu masalah bisa terlewati dengan begitu baik. Baik, terima kasih Pak. Nah, di sini Pak ingin mau saya tanyakan lagi, kalau kita sekolah itu segala apa yang tugas yang guru berikan kepada kita itu kita harus apa gitu ya Pak, harus kerjakan gitu ya Pak ya, harus kerjakan segala tugas harus dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Jadi gini Pak, saya meminta dari Bapak bagaimana sih untuk motivasi untuk anak-anak ke depannya gitu Pak, yang masih berjuang dalam sekolahnya gitu Pak, dalam baik dari itu dari anak sekolah dari SD, SMP, SMA gitu sampai kuliah gitu Pak. Ya, baik. Saya memberikan pesan kepada seluruh kita, ya, khususnya warga Indonesia, muda-mudi, jangan malas, belajar dengan giat, ya. Kemudian kita harus memiliki satu hal yang harus penting, yaitu kita harus memiliki wawasan.
Kalau kita pintar, wawasan kita kurang, maka kita hanya memahami ruang lingkup yang ada di sekitar kita. Selain itu, anak muda harus menanam diri moral yang baik di dalam hati kita, sehingga kita bukan hanya pintar, intelek, tetapi kita memiliki adab dan etika yang baik terhadap sesama. Yang penting utama adalah etika di dalam berkehidupan, etika. Percuma kita pintar, tetapi kalau tidak ada etika juga tidak baik yang seperti itu. Banyak orang yang pintar, kita lihat seperti sekarang banyak orang pintar, tapi banyak juga mereka masuk penjara karena etika mereka keluar. Betul sekali. Ya, jadi yang paling utama adalah etika. Nah, etika, kemudian kejujuran. Kejujuran sangat penting sekali dalam kehidupan, ya. Baik di dalam kita proses belajar mengajar sebagai seorang guru, harus jujur juga seperti kepada anak murid. Jujur dalam arti kita memberikan tingkah laku kita yang baik di depan anak-anak, kemudian kita memberikan contoh yang baik, baru kita mendidik anak. Itu sebuah kejujuran yang harus kita tanamkan kepada anak. Saya kira itulah yang harus kita tanam bersama. Satu hal yang tadi yang perlu ditegaskan yaitu etika. Etika, karena kita sekarang sudah mengemban pola pendidikan yang berkarakter, ya. Jadi kita memiliki karakter yang baik seperti itu. Baik, nah itulah dari penyampaian dari Bapak sebagai motivasi kita, baik itu anak-anak di luar sana juga ya, bahwa pendidikan itu juga perlu ya, bahwa untuk anak-anak di sana yaitu perlu wawasan yang luas itu ya, Pak, bukan hanya wawasan yang luas, pengetahuan juga. Dalam pengetahuan juga kita perlu adanya perilaku moral dan etika gitu ya, Pak. Betul. Dan etika. Terus juga ada kejujuran juga ya gitu ya Pak. Kejujuran. Jadi dapat kita simpulkan itu harusnya itu dapat membentuk pribadi siswa itu yang berkarakter gitu ya Pak. Berakhlak, berkarakter ya, betul. Oke. Nah, di sini Pak yang ingin saya sampaikan, peran Bapak dari Bapak sekolah dulu sampai Bapak sampai jadi guru ini tuh, itu bagaimana dulu Pak? Peran bagaimana itu? Peran mengajar. Ya, peran dulu waktu Bapak kan ada tugas gitu kan, Bapak tuh jadi bagian apa gitu? Oh ya, di dalam sekolah kan? Dari sekolah dulu sampai Bapak menjadi seorang guru. Saya kalau dari sekolah banyak sekali peran yang saya ambil dari, saya sudah lupa, tapi di dalam dunia pendidikan, khususnya ketika kita belajar, dalam proses belajar, peran yang saya ambil, saya sering sekali terlibat di dalam organisasi-organisasi yang bisa mengembangkan wawasan dan pola pikir kita lebih luas. Kemudian di dalam kampus juga saya pernah terlibat di dalam BEM. Selain itu di dalam berorganisasi di sekolah, saya juga terlibat menjadi wakil kepala sekolah, tapi bagian kesiswaan. Berarti banyak sekali peran Bapak selama Bapak sekolah dulu sampai menjadi seorang guru gitu. Ya. Jadi Bapak tadi itu dari sampai sekolah dulu berperan sebagai di SD dulu berperan sebagai apa dulu Pak? Kalau dari SD, kalau tidak salah saya pernah jadi ketua kelas. Berarti Bapak ini dulu pernah jadi ketua kelas di SD-nya. Ya. Terus kalau SMP pernah terlibat dalam anggota OSIS. Ya. Lagi Bapak ini juga di SMP-nya terlibat dalam organisasi OSIS itu Pak. Ya, betul. OSIS. Terus di bangku kuliah Bapak ini pernah berperan sebagai anggota BEM gitu. Betul. Berarti banyak sekali peran Bapak ini selama Bapak perjuangan Bapak dari SD sampai kuliah, sampai sekarang ini ya. Betul. Berarti di sini kita dapat itu ya, kepada kita semua dapat kita motivasi diri kita sendiri, kita bisa memotivasi diri kita melihat dari apa perjuangan dari Bapak ini ya. Iya. Kita ambil dari sisi positifnya ya. Betul. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan Pak dari proses wawancara saya.
Semoga dengan wawancara ini dapat bermanfaat, berguna bagi kita semua. Amin. Ya. Terima kasih sekali Pak atas kerjasamanya Pak. Ya. Mungkin sekian dari wawancara saya Pak. Selamat siang. Selamat Terima siang. kasih Pak.